Daftar skuad Piala AFF 2022 Timnas Indonesia apa kabar? Komentari postingan Zico penyerang Belanda ini langsung diserbu netizen. PSSI didamprat warganet soal opening seremoni Piala Dunia 2022. Dulu dipermalukan Timnas Indonesia, kini main di Piala Dunia 2022. Jordi Amat hempaskan Sadil Ramdhani CS di Piala Malaysia 2022. Timnas U20 Indonesia direncanakan kembali menjalani 2 laga uji coba di Spanyol sebelum kembali ke tanah air. Tim Merah Putih direncanakan menjalani 2 laga uji coba lagi tepat sebelum pulang ke Indonesia. Ada 2 kali lagi uji coba melawan klub lokal sebelum kembali ke Indonesia, ujar Nova Arianto saat dihubungi Bolasport.com Minggu 20 November 2022. Seperti diketahui, visi Timnas U20 Indonesia di Spanyol ini akan berakhir lebih cepat. Nova mengaku ia dan tim direncanakan kembali ke tanah air pada 25 November 2022. Kiper Timnas U20 Indonesia Cahya Supriyadi dipastikan dalam kondisi baik-baik saja dan tak mengalami cedera serius seusai melawan Slovakia U20. Asisten Timnas U20 Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa kondisi Cahya Supriyadi dipastikan tak ada masalah. Tidak ada cedera serius, tidak apa-apa, hanya benturan, ujar Nova Arianto saat dihubungi Bolasport.com Minggu 20 November 2022. Di samping itu, sebelum menjalani latihan normal bersama kembali, pastinya akan diperiksa terlebih dahulu apakah Cahya Supriyadi sudah dalam kondisi siap. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong menyampaikan penilaian terkait penampilan 2 calon pemain naturalisasi, yakni Rafael Struijk dan Zico Sori, dalam laga kontra Slovakia U20 Sabtu 19 November 2022. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, kualitas individu 2 pemain berdarah Belanda Indonesia itu bagus. Namun secara organisasi permainan, mereka dinilai perlu berbenah. Mereka memiliki kemampuan individu yang baik, namun secara organisasi masih kurang, kata Sinteyong diunggah di akun YouTube PSSI TV Minggu 20 November 2022. Seorang penyerang Belanda mengomentari postingan Zico Sori bersama Timnas Indonesia U20. Ia pun langsung diserbu netizen Indonesia. Postingan ini pun ternyata membuat salah seorang penyerang Belanda lain mengomentarinya. Dialah Jarno Westerman, yakni seorang rekan setim dari Zico Sori di klub PIC Zwolle. Ia terlihat memberikan komentar berupa emot api ke dalam komentar postingan Instagram Zico. Komentar ini pun langsung diserbu netizen Indonesia. Orang Jawa kamu, Mas? Ya, tulis Susah ketika melihat nama Jarno yang identik dengan bahasa Jawa. Pelatih Vietnam Park Hang-seo telah merilis daftar pemain yang bakal memperkuat tim di Piala AFF 2022 di saat Timnas Indonesia bahkan belum memulai pemusatan latihan atau TC. Berbeda dari Vietnam, Timnas Indonesia hingga saat ini belum memiliki bocoran siapa saja pemain yang dipanggil untuk Piala AFF 2022. PSSI sendiri hingga saat ini masih enggan memberikan bocoran siapa saja pemain yang bakal ikut menjalani TC menuju Piala AFF 2022. PSSI hanya mengungkapkan rencana TC Timnas Indonesia bakal berlangsung di Bali, yakni mulai 28 November 2022. Akun Twitter PSSI @PSSI mencoba meramaikan opening seremoni Piala Dunia 2022 dengan mengunggah foto Sinteyong Minggu 20 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dalam cuitan terbarunya, PSSI menulis potongan lirik salah satu lagu resmi Piala Dunia 2022 berjudul Dreamers yang dinyanyikan personel boyband BTS Jungkook. Namun alih-alih mendapatkan sambutan hangat dari warganet, PSSI justru kena damprat. Banyak yang menganggap akun Twitter Federasi Sepak Bola Indonesia itu sok asik. Warganet mengaitkan upacara pembukaan Piala Dunia 2022 dengan isu stadion berstandar FIFA dan juga skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang tak kunjung diumumkan PSSI. Timnas Qatar untuk kali pertama akan tampil di ajang Piala Dunia 2022 berbekal status tuan rumah. Sebelum menjadi salah satu negara kuat di sepak bola Asia, Timnas Qatar sempat dipandang sebelah mata. Bahkan mereka sempat dipermalukan Timnas Indonesia. Hal itu terjadi pada 2 dekade silam, tepatnya di ajang Piala Asia 2004 yang berlangsung di Cina. Saat itu, Qatar dan Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Cina dan Bahrain. Di akhir fase grup, mereka harus terdampar di dasar klasemen alias 1 strip di bawah tim merah putih yang finish ketiga. Federasi Sepak Bola Qatar atau KFA
melakukan berbagai terobosan dari merekrut pelatih kelas dunia dan membangun Aspire Academy. Qatar membuka beasiswa lewat Aspire Academy untuk para imigran dari seluruh dunia sejak usia mereka masih 4 atau 5 tahun. Selain diberikan fasilitas terbaik di dunia, anak-anak bertalenta ini diharapkan membela Qatar saat dewasa. Proyek itu bisa dibilang berhasil, di mana timnas Qatar mampu menjadi juara Piala Asia 2019 dengan mengandalkan beberapa pemain yang lahir di luar negara mereka. Di Piala Dunia 2022, proyek itu pun kian jadi penyokong talenta-talenta untuk timnas Qatar. Tercatat, sebanyak 10 pemain mereka saat ini lahir di luar negara tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong direncanakan langsung kembali menuju Bali dari Spanyol untuk mempersiapkan skuad Garuda menuju Piala AFF 2022. Di samping itu, skuad Garuda dijadwalkan bakal menjalani TC pada 28 November 2022 untuk mempersiapkan diri menuju Piala AFF. Meski menuju Bali, Nova Arianto mengatakan tim pelatih akan beristirahat beberapa hari dulu sebelum memulai persiapan. Direncanakan begitu, kata Nova, akan beristirahat sekitar 2-3 hari, tuturnya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus mengatakan pihaknya akan membuka bursa transfer periode kedua Liga 1 Indonesia 2022-2023 pada Januari 2023. Kami sudah membuat permintaan untuk itu kepada FIFA, ujar Ferry di Gedung Kemenpora Jakarta pada hari Jumat. Sejatinya, bursa transfer kedua Liga 1 Indonesia 2022-2023 ditetapkan pada November sampai Desember 2022. Akan tetapi, dihentikannya Liga 1 untuk sementara akibat peristiwa Kanjuruhan Malang membuat jadwal bursa transfer itu mundur. Jordi Amat dan Sadil Ramdhani bertemu dalam sebuah pertandingan yang bertajuk Piala Malaysia 2022 pada Minggu 20 November 2022. Pada laga tersebut, Jordi Amat mampu membuat Sadil Ramdhani tak berkutik hingga menang dengan skor 3-1. Alhasil, JDT unggul dengan agregat 4-1 atas Sabah FC. Sadil Ramdhani tampak beberapa kali menginisiasi serangan Sabah FC, namun upayanya terus gagal. Sedangkan Jordi Amat nampak terlibat pembangunan serangan JDT dari bawah. JDT kini unggul agregat 4-1 dan dipastikan lolos ke final Piala Malaysia 2022. Bek timnas Indonesia yang kini membela Gillingham FC Elkan Bagot harus puas dengan kekalahan timnya dari Newport County pada lanjutan Liga 2 Inggris Sabtu 19 November 2022. Pada pertandingan semalam, pelatih Gillingham FC Neil Harris melakukan perombakan formasi dalam line up timnya. Elkan Bagot kembali dimainkan sejak awal laga. Tidak ada tambahan gol hingga peluit panjang dibunyikan. Newport County menang dengan skor 2-0 atas Gillingham FC. Alhasil Gillingham FC masuk zona degradasi usai menempati urutan ke-23 klasemen sementara Liga 2 dengan koleksi 13 poin. Utusan khusus Presiden AFF Francisco Calbuadi mengharapkan tampilnya timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nantinya bisa menjadi pelipur lara usai tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, masyarakat Indonesia memang masih dalam suasana duka pasca tragedi Kanjuruhan. Namun sepak bola harus tetap berlanjut. Saya yakin bahwa timnas akan membangkitkan sepak bola Indonesia dan memberikan semangat baru untuk sepak bola Indonesia, tutur Calbuadi. Untuk itu, AFF pun berharap saat timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022 nantinya bisa dihadiri oleh banyak supporter. Sandy Walsh mengaku tak akan melupakan hari di mana dia resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Selain itu, Sandy Walsh juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepadanya. Hari yang tak terlupakan bagi saya resmi menjadi warga negara Indonesia, tulis Sandy Walsh dilansir dari Instagram pribadinya. Aku Indonesia, sambungnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.